Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk materi kuliah teknologi internet ya, untuk Universitas Telkom. Pada hari ini adalah pertemuan yang ke-15 ya. Nah, seperti biasa untuk pengabsenan silahkan disiakat masing-masing ya. Sudah saya share untuk untuk linknya ya. Linknya sudah saya share di sana. Silakan untuk menyesuaikan. Oke, sambil menunggu teman yang lain seperti biasa juga ya. Kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Tema dari yang akan kita bahas hari ini adalah telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel ya dalam teknologi internet. Sambil menunggu teman yang lain mungkin akan segera kita mulai agar waktunya tidak
ini ya, tidak tabrakan nanti dengan mata kuliah yang berikutnya. Oke, ini sih jaringan sepertinya kurang bagus ya. Sebentar, mohon maaf sekali nih. Oke, mungkin sudah stabil ya. Oke, kita mulai saja sambil untuk yang lain segera menyusul ya. Untuk telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang untuk pembahasan hari ini. Untuk pengertian terlebih dahulu ya, untuk telekomunikasi itu adalah sistem telekomunikasi adalah kumpulan peranti keras dan lunak yang sesuai dengan diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi pengertian dari telekomunikasi tersebut ya, kumpulan peranti untuk antara hardware dan software yang sesuai ya, kumpulan perantinya ya antara software dan hardwarenya yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, untuk internet sendiri apa? Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitas sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Jadi jaringan internet itu tentunya kalian sudah paham ya internet itu apa. Nah, untuk istilah dari internet itu ada internet working atau terhubungnya jaringan yang terpisah. Jadi ada beberapa jaringan, kemudian nanti akan jaringan tersebut kan memiliki identitas sendiri-sendiri ya masing-masing ya, dengan IP yang berbeda, akan tetapi menjadi jaringan yang saling terhubung nantinya, seperti itu ya. Pada saat kalian menggunakan internet tentunya paham ya. Oke, untuk teknologi nirkabel sendiri adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Jadi pada saat kalian menggunakan jaringan internet, itu kan ada yang menggunakan kabel ya. Jadi sebuah jaringan sederhana di atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Komponen-komponen dasar jaringan adalah komputer, penghubung jaringan, medium koneksi, peranti lunak, sistem operasi jaringan, hub, dan switch. Jadi untuk nirkabel sendiri itu adalah menggunakan kabel ya, jaringan tapi menggunakan kabel. Contohnya pada saat kalian menggunakan komputer tidak ada wifi-nya misalkan, nah itu kan harus menggunakan kabel. Jadi pada saat kalian menggunakan salah satu misalkan ya, ini saya contohkan menggunakan Telkom ya ataupun Indihome misalkan, nah, itu kan menggunakan kabel ya. Jadi jaringan tersebut adalah jaringan nirkabel, harus menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi nantinya. Nah, di sini untuk hub adalah di sini karena untuk peranti lunak komponen-komponen dasar jaringannya termasuk ada hub dan switch tadi ya. Nah, hub adalah peranti yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua peranti yang terhubung. Nah, sedangkan untuk switch sendiri adalah peranti yang menghubungkan komponen jaringan yang lebih cerdas daripada hub dan dapat menyaring dan mengirim data ke tujuan tertentu. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar bergantung pada infrastruktur publik dan swasta untuk mendukung pergerakan informasi melewati bermacam platform teknologi. Ya, hampir sama, cuma untuk lebih bagusnya mungkin lebih switch tadi ya. Teknologi jaringan digital kunci. Nah, jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama adalah komputasi client server, penggunaan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol ya, Internet Protocol atau TCP/IP yang pernah saya jelaskan ya, untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Jadi TCP/IP IP ya, jadi IP mungkin yang kalian kenal adalah IP. Untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain tersebut itu harus menggunakan IP ya. IP-nya kalau kita tahu IP-nya nanti kita akan bisa mengakses dalam satu tempat, akan tetapi dalam beberapa
jaringan dari beberapa komputer misalkan seperti itu ya. Untuk komputasi client server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer, desktop, laptop, atau perangkat genggam. Klien ini saling terkait satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Nah, server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukan di jaringannya. Nah, seperti jadi untuk server sendiri dia menyediakan untuk kliennya alamatnya, misalkan kita menggunakan IP misalkan ataupun menggunakan alamat tertentu ya dalam sebuah jaringan tentunya. Nah, di situ nanti akan bisa diakses antara klien dan server seperti itu ya. Kalian tentunya tahu untuk mungkin sudah pernah mendapatkan ya untuk pemrograman client server itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada paket switching, adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Seperti yang tidak mirip-mirip ya dengan yang sudah saya jelaskan untuk pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita menggunakan paket switching ya. Pada saat kita mengirim nantinya untuk security kemarin ya, itu akan dipecah ya, jadi pecah dan tidak berurutan. Kemudian pada saat itu akan dipasang kembali untuk dalam pengiriman ke tujuan ya, dengan pengurutan terlebih dahulu mungkin melewati untuk security tadi ya, untuk pertemuan yang kemarin saya jelaskan. Jadi ini paket switch ini adalah yang ini ya, mengedit, mungkin bisa dikatakan seperti itu nanti. Untuk paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switch, pesan pertama-tama dipecah menjadi kumpulan data kecil yang disebut paket. Jadi seperti itu ya, nanti akan dipecah terlebih dahulu oleh paket switching ini. Nah, paket berisi informasi untuk mengarahkan paket ke alamat yang benar dan untuk memeriksa kesalahan transmisi beserta datanya tentunya melalui kemarin seperti yang saya jelaskan, yaitu melalui keamanan tertentu ya yang ada di jaringan, tentunya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang lainnya atau pihak ketiga. Nah, paket dikirim melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router. Masing-masing paket bepergian secara independen. Nah, jadi paketnya itu secara masing-masing ya. Paket data yang berasal dari satu sumber akan diarahkan melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum dirakit kembali ke dalam pesan asli saat mereka mencapai tujuan. Jadi nanti sebelum mencapai tujuan itu akan dirakit kembali ya, akan dirakit kembali atau diurutkan sesuai dengan urutan paket yang pengirim lakukan ya oleh paket switching tersebut ya. Nah, itu gunanya salah satunya adalah untuk keamanan tentunya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Di sini untuk contohnya ya, mungkin ya, untuk paket number message, message-nya, kemudian data dia akan dipaket melalui 1, 2, kemudian 3 dia akan kembalikan ke resemble message ya. Jadi nanti akan dirakit kembali untuk paket-paketnya itu, walaupun dia bergerak independen satu persatu, akan tetapi pada saat sampai ke tujuan dia akan dirakit kembali oleh paket switching tadi ya. Jadi akan sesuai dengan urutan atau yang dikirimkan oleh si pengirim tersebut. Kemudian untuk TCP/IP sudah saya jelaskan mungkin ya, protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Nah, TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket tadi ya, seperti tadi, dan mengenali paket yang dikirim. Nah, IP mengacu pada internet protokolnya ya, yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket-paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Jadi seperti itu ya, untuk TCP itu adalah untuk pengurutan
transfer paketnya, kemudian untuk IP-nya adalah untuk bertanggung jawab pengiriman paket yang termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali tadi ya, seperti itu. Kemudian jaringan komunikasi, ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, apa itu sinyal analog? Diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah gagang telepon, speaker di komputer Anda ya, yang pada saat kalian gunakan untuk misalkan diskusi di komputer di jaringan ya, atau earphone atau iPod Anda misalkan. Nah, itu termasuk perangkat analog ya. Jadi dia bentuknya adalah gelombang kontinu yang melewati media komunikasi. Yang kesemuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar di telinga Anda, seperti itu ya. Ini adalah sinyal analog contohnya. Kemudian sinyal digitalnya apa? Bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu ya. Jadi sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on off. Kemudian menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui telepon misalkan, saluran kabel atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Jadi dia adalah gelombang binernya ya, tapi akan diubah menjadi analog sehingga akan diterima tadi ya, diterima dari sinyal analog tersebut ya, ke misalkan earphone-nya, gagang teleponnya atau speaker di komputernya itu melalui sinyal digital tadi. Seperti itu ya, paham ya. Untuk modem, singkatan dari modulator demodulator. Modem kabel menghubungkan komputer Anda ke internet menggunakan jaringan kabel. Jadi modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan ke komputer Anda jaringan yang bisa berupa jaringan telepon seluler atau jaringan wifi tanpa modem. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkoneksi satu lain menggunakan jaringan analog termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Jadi semua komputer yang kalian miliki mungkin atau yang lain semuanya ya, itu harus dengan ada modem ya. Tanpa modem itu tidak bisa terhubung dengan jaringan. Untuk jenis jaringan saya rasa kalian mungkin sudah paham juga ya. Yang pertama adalah LAN, local area network, hingga jarak 500 meter ya, bisa setengah mil, digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat ya. Nah, itu seperti wifi yang ada di kampus kita ya. Nah, itu mungkin kita menggunakan LAN ya, local area network. Kemudian ada juga CAN ya, campus area network, hingga jarak 1000 meter 1 mil di kampus atau fasilitas. Nah, ini sama ya, mungkin di kampus kita antara LAN dan CAN ya. Saya rasa menggunakan LAN ya mungkin ya, karena lingkupnya tidak terlalu luas. Kemudian yang berikutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, kota atau daerah metropolitan. Jadi ada jaringan daerah ya, metropolitan, kota atau metropolitan itu dengan menggunakan seperti jaringan LAN tadi, cuma cakupannya adalah kota atau daerah metropolitan ya. Kemudian yang berikutnya ada WAN, Wide Area Network, lintas negara atau dapat dikatakan global ya. Jadi WAN sendiri adalah bisa global mendunia, seperti itu untuk jenis jaringannya. Oke, itu adalah beberapa jenis contoh jenis jaringan ya. Silakan kalian pelajari kembali, misalkan masih penasaran LAN, CAN, MAN, WAN itu apa saja, silakan dicarikan referensi terkait. Untuk layanan internet dan alat komunikasi, internet didasarkan pada teknologi client server. Individu menggunakan kontrol internet, apa yang mereka lakukan melalui aplikasi kliennya di komputer kita masing-masing, misalkan seperti perangkat lunak browser web ya. Seperti kalian mengakses sebuah apa saja ya, web maupun apa, itu kan menggunakan kalian dikatakan sebagai klien ya.
Data termasuk pesan email dan halaman web disimpan di server. Nah, jadi semua data pada saat kalian mengakses di jaringan itu akan disimpan di server ya. Nah, klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari web server tertentu di komputer yang jauh, menyesuaikan ya, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Jadi mengirimkan apa yang diminta dari kita pada saat kita misalkan kita mengakses materi teknologi internet. Nah, nanti akan disimpan oleh servernya, kemudian server akan menjawab, dia akan mengirimkan informasi yang diminta oleh kita, yaitu apa, misalkan teknologi internet. Nah, itu melalui internet tentunya ya, akan dikirimkan melalui internet ke kita sebagai klien. Kemudian komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan ya. Layanan ini meliputi email, grup diskusi elektronik, chatting, dan pesan instan, telnet, file transfer protokol, dan web ya. Nah, tabel 72 memberikan penjelasan singkat tentang layanan ini. Maaf, tidak saya cantumkan ya untuk tabelnya. Silahkan nanti dipahami saja ya. Itu saya rasa paham untuk ini ya. Untuk berikutnya ada intranet dan extranet. Nah, apa itu intranet dan extranet? Kita ke intranet terlebih dahulu. Adalah organisasi menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Nah, ini ya untuk intranet sendiri ya. Jadi organisasi menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan global ya, yang masing-masing memiliki identitas sendiri-sendiri dan akan menjadi saling terhubung. Internet sebuah jaringan komputer berbasis protokol. Seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet ya, misalkan di warnet pun dapat dikategorikan intranet ya. Antara internet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung di komunikasi jarak jauh. Akan tetapi sebetulnya sebuah intranet tidak perlu disambungkan luar ke internet untuk berfungsi secara benar. Internet menggunakan semua protokol TCP/IP ya, protokol TCP/IP, alamat IP, dan protokol lainnya, klien dan juga servernya. Nah, untuk extranet sendiri adalah manajemen rantai pasokan, perancangan dan pengembangan produk dan pelatihan atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik ya untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor, mitra, partner, dan pelanggan lainnya. Untuk extranet dapat diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Nah, perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI, Electronic Data Interchange, kemudian berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama dan lain-lainnya. Extranet ini lebih luas ya, lebih luas tentunya dibanding intranet tadi ya. Jadi sebenarnya itu extranet itu adalah intranet ya, sebuah perusahaan dilebarkan ekstra ya, dia dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan, tidak hanya internal saja. Untuk extranet itu sendiri ya, bedanya internet dan extranet. Nah, contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes, teknologi dan perangkat untuk komunikasi dan e-business, dan email. Untuk revolusi nirkabel, Anda adalah bagian dari revolusi nirkabel. Ponsel, laptop, dan perangkat genggam kecil telah berubah menjadi platform komunikasi portable yang memungkinkan Anda melakukan beberapa tugas komputasi yang bisa Anda lakukan meja kerja Anda. Kemudian komunikasi nirkabel membantu bisnis lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan memberikan pengaturan yang lebih fleksibel ya untuk
mengatur pekerjaan. Jika Anda memerlukan komunikasi mobile dan daya komputasi atau akses jarak jauh ke sistem perusahaan, Anda dapat bekerja dengan berbagai perangkat nirkabel, termasuk ponsel, smartphone ya, dan komputer pribadi dengan dukungan nirkabel ya. Jaringan komputer, wireless, dan akses internet. Jika Anda memiliki komputer laptop, Anda mungkin bisa menggunakan untuk mengakses internet pada saat Anda berpindah ke kamar dari kamar ke kamar di asrama atau di kos atau di rumah Anda misalkan, atau di kampus ya, atau meja ke meja di perpustakaan universitas Anda. Nah, berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam lainnya dan juga telepon seluler. Nah, layanan berkecepatan tinggi baru ini memperluas akses internet berbagai lokasi yang tidak dapat ditutupi oleh layanan internet kabel tradisional seperti itu ya. Nah, tentunya kalian sudah biasa melakukan hal itu ya. Oke, selesai untuk hari ini ya materi kita mengenai telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel yang sudah saya jelaskan tadi ya. Silahkan untuk semisal mungkin ada pertanyaan ataupun nanti kalian mau mengembangkan materi yang sudah saya sampaikan, nanti bisa mencari referensi ya terkait mengenai tema kita yang saya sampaikan tadi. Untuk materi sudah saya share di Classroom ya, silakan bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari kembali untuk persiapan nanti UAS juga, dan juga untuk semisal dikembangkan kembali ya, bagaimana sih mungkin agar lebih paham ya telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel itu, pemahamannya lebih jauhnya itu seperti apa, bisa kalian kembangkan sendiri ya, kembangkan masing-masing untuk mencari referensi-referensi terkait banyak ya di sana ya, di internet tentunya ya, karena untuk teknologi internet itu serba canggih, saya rasa begitu. Oke, saya rasa begitu ya untuk hari ini, cukup perkuliahan online hari ini mengenai tadi ya telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ya untuk kita semua, bisa menambah ilmu ya, dan juga semoga bisa dipahami ya untuk kalian. Untuk yang lainnya mungkin yang belum hadir nanti menyesuaikan ya, silakan akses di YouTube saya ya, bisa kalian ulang kembali apa yang sudah saya jelaskan untuk materi untuk hari ini, pertemuan ke-15. Dan juga saya informasikan ini adalah pertemuan ke-15, masih ada satu pertemuan lagi nanti, yaitu pertemuan ke-16 ya. Nah, setelah itu ada hari tenang, kemudian ada UAS. Nah, UAS akan saya ambilkan dari materi berapa ya ini, 10, 11 sampai 16 ya. Jadi akan saya ambilkan dari situ. Untuk teknisnya seperti biasa ya, seperti untuk UTS kemarin ya, masih dikata apa ya, open book ya, boleh open book karena masih ada satu pertemuan lagi ya. Oke, seperti itu saja untuk informasi mengenai perkuliahan. Saya rasa ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa masuk ke kalian, bisa kalian pahami dan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Terima kasih.